Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Andi Tenri Sose, SSN, SE, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Total Quality Management. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Zaifan dengan NIM 2023-02052, mahasiswa STIM Lasaranjaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi Total Quality Management. Semoga penyampaian materi ini dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai topik yang akan dibahas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu kebijakan inspeksi. Pengertian dan tujuan kebijakan inspeksi. Kebijakan inspeksi adalah pedoman atau aturan yang digunakan perusahaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap produk atau jasa agar sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dalam konsep Total Quality Management atau TQM, inspeksi tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga mencegah terjadinya kesalahan sejak awal proses produksi. Dengan adanya kebijakan inspeksi yang jelas, perusahaan dapat menjaga kualitas produk secara konsisten. Selain itu, tujuan utama inspeksi adalah memastikan produk memenuhi standar, mendeteksi kesalahan sedini mungkin, mengurangi produk cacat, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. Baik, untuk poin yang kedua yaitu jenis, prinsip, dan prosedur inspeksi. Dalam pelaksanaannya, inspeksi dilakukan pada beberapa tahap, yaitu saat bahan baku diterima, selama proses produksi berlangsung, dan setelah produk selesai diproduksi. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap seluruh produk atau menggunakan metode sampling sesuai kebutuhan perusahaan agar berjalan efektif. Inspeksi dalam TQM menerapkan prinsip fokus pada kualitas, mengutamakan pencegahan daripada perbaikan, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Proses inspeksi sendiri dimulai dari menetapkan standar kualitas, melakukan pemeriksaan, mencatat dan menganalisis hasil, kemudian melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Baik, poin yang ketiga yaitu peran, kendala, dan solusi inspeksi. Inspeksi memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan Total Quality Management karena membantu menjaga kualitas produk agar tetap konsisten dan sesuai standar. Selain itu, hasil inspeksi juga menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, sehingga perusahaan dapat mengurangi risiko produk cacat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, biaya, kesalahan manusia atau human error, serta pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan, menerapkan standar operasional yang jelas, memanfaatkan teknologi modern, dan melakukan evaluasi secara berkala agar proses inspeksi menjadi lebih efektif. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut yaitu kebijakan inspeksi merupakan salah satu bagian penting dalam penerapan Total Quality Management. Melalui inspeksi yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, perusahaan dapat memastikan setiap produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selain mampu menjaga terjadinya produk cacat, kebijakan inspeksi juga membantu meningkatkan efisiensi
proses produksi, menjaga kepuasan pelanggan, serta memperkuat daya saing perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu 7 alat kendali mutu. Poin yang pertama, pengertian dan tujuan 7 alat kendali mutu. 7 alat kendali mutu merupakan 7 alat dasar yang digunakan dalam pengendalian kualitas. Alat ini dikembangkan agar perusahaan dapat mengidentifikasi penyebab masalah, menganalisis data, dan menentukan solusi yang tepat. Dalam Total Quality Management, 7 alat kendali mutu membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan fakta, sehingga kualitas produk dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Baik, poin yang kedua, itu jenis-jenis 7 alat kendali mutu. 7 alat kendali mutu terdiri dari 7 alat yang memiliki fungsi berbeda. Chipset digunakan untuk mengumpulkan data. Histogram dan Pareto membantu melihat pola serta menentukan masalah yang paling dominan. Fishbone dan scatter diagram digunakan untuk menemukan penyebab masalah. Sedangkan kontrol chart dan stratifikasi berfungsi memantau kestabilan proses serta mengelompokkan data agar analisis menjadi lebih akurat. Baik, untuk poin yang ketiga, manfaat dan penerapan 7 alat kendali mutu. Penerapan 7 alat kendali mutu memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti mengurangi produk cacat, meningkatkan efisiensi proses, dan memudahkan analisis masalah kualitas. Ketujuh alat ini saling melengkapi sehingga perusahaan dapat menemukan akar penyebab masalah dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip Total Quality Management. Baik, untuk kesimpulan dari materi 7 alat kendali mutu, yaitu 7 alat kendali mutu merupakan alat dasar yang sangat penting dalam pengendalian kualitas dengan pemanfaatan ketujuh alat tersebut secara tepat. Perusahaan dapat menyelesaikan masalah secara sistematis, meningkatkan kualitas produk, mengurangi pemborosan, serta memperkuat daya saing perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu Statistical Process Control atau SPC. Poin yang pertama, pengertian dan tujuan SPC. Statistical Process Control atau SPC adalah metode pengendalian kualitas yang digunakan teknik statistik untuk memantau dan mengendalikan proses produksi. Berbeda dengan inspeksi yang berfokus pada produk akhir, SPC lebih menekankan pengawasan selama proses berlangsung, sehingga penyimpangan dapat dideteksi lebih awal. Tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan proses, mengurangi variasi, serta menghasilkan produk yang berkualitas secara konsisten. Baik, poin yang kedua, konsep dasar dan alat SPC. Konsep utama SPC adalah memahami adanya dua jenis variasi dalam proses produksi, yaitu variasi alami yang masih diterima dan variasi khusus yang harus segera diperbaiki. Untuk menganalisis variasi tersebut,
SPC menggunakan berbagai alat statistik seperti checkset, histogram, Pareto chart, fishbone diagram, contour chart, dan scatter diagram. Semua keputusan yang diambil didasarkan pada data sehingga hasilnya lebih objektif dan akurat. Poin yang ketiga, manfaat dan prinsip SPC. SPC memberikan banyak manfaat bagi perusahaan seperti mengurangi jumlah produk cacat, meningkatkan efisiensi produksi, serta membantu perusahaan mencegah masalah sebelum menjadi lebih besar. Dalam penerapannya, SPC memiliki prinsip fokus pada proses, pengambilan keputusan berdasarkan data, keterlibatan semua pihak, dan perbaikan berkelanjutan agar kualitas terus meningkat. Jadi kesimpulan untuk materi ini yaitu statistical process control atau SPC merupakan metode yang sangat penting dalam total quality management karena membantu perusahaan mengendalikan kualitas sejak proses produksi berlangsung. Dengan memanfaatkan data statistik, perusahaan dapat mendeteksi penyimpangan lebih cepat, mengurangi risiko produk cacat, serta menciptakan proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu control chart atau peta kendali. Jadi poin pertama, pengertian dan tujuan peta kendali. Peta kendali atau control chart merupakan alat statistik yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses produksi dari waktu ke waktu. Alat ini membantu perusahaan mengetahui apakah suatu proses masih berada dalam batas kendali atau sudah mengalami penyimpangan dengan mendeteksi masalah lebih awal. Perusahaan dapat segera melakukan tindakan perbaikan sehingga kualitas produk tetap terjaga. Poin yang kedua, jenis dan komponen peta kendali. Peta kendali dibagi menjadi dua jenis, yaitu peta kendali variabel dan peta kendali atribut. Peta kendali variabel digunakan untuk data yang dapat diukur, sedangkan peta kendali atribut digunakan untuk menghitung jumlah cacat atau proporsi cacat. Dalam setiap peta kendali, terdapat tiga komponen utama, yaitu garis tengah sebagai nilai rata-rata proses, batas kendali atas, dan batas kendali bawah yang menjadi acuan apakah proses masih stabil atau tidak. Poin yang ketiga, cara penggunaan dan manfaat peta kendali. Penggunaan peta kendali dimulai dengan mengumpulkan data dari proses produksi, kemudian menghitung rata-rata dan menentukan batas kendali atas maupun bawah. Setelah data dimasukkan ke dalam grafik, perusahaan dapat melihat apakah proses berjalan stabil atau terjadi penyimpangan. Dengan cara ini, keputusan perbaikan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga pemborosan berkurang dan kualitas produk menjadi lebih konsisten. Jadi kesimpulan dari materi peta kendali yaitu peta kendali merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian kualitas karena mampu memantau kestabilan proses secara berkelanjutan. Mengetahui adanya penyimpangan lebih awal, perusahaan dapat melakukan tindakan korektif sebelum menghasilkan banyak produk cacat. Oleh karena itu, peta kendali menjadi bagian penting dalam penerapan total quality management untuk mencapai kualitas yang konsisten.
Baik, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu fokus pelanggan atau customer focus. Jadi, poin yang pertama dari materi ini yaitu pengertian dan konsep fokus pelanggan. Dalam Total Quality Management, fokus pelanggan merupakan prinsip utama yang menetapkan pelanggan sebagai pusat dari seluruh aktivitas organisasi. Artinya, setiap produk maupun layanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Dengan memahami apa yang diinginkan pelanggan, perusahaan dapat menciptakan nilai yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kepuasan dan membangun hubungan jangka panjang. Poin yang kedua, prinsip dan jenis pelanggan. Penerapan fokus pelanggan dimulai dengan memahami kebutuhan pelanggan melalui survei, observasi, maupun komunikasi secara berlangsung. Selain itu, perusahaan harus mampu mendengarkan kritik dan saran sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Dalam TQM dikenal dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan internal, yaitu pihak di dalam organisasi yang menerima hasil pekerjaan dari bagian lain, dan pelanggan eksternal, yaitu konsumen yang menggunakan produk atau jasa perusahaan. Poin yang ketiga yaitu manfaat dan strategi penerapan. Fokus pelanggan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, memperkuat reputasi perusahaan, serta meningkatkan daya saing. Untuk mewujudkannya, perusahaan perlu melakukan riset terhadap kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan, memanfaatkan teknologi informasi, serta menangani setiap keluhan secara cepat dan tepat agar pelanggan merasa dihargai. Baik, poin yang keempat yaitu tantangan dan kesimpulan dari materi fokus pelanggan. Dalam penerapannya, fokus pelanggan menghadapi beberapa tantangan seperti perubahan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, persaingan bisnis yang semakin ketat, serta perkembangan teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu, perusahaan harus terus beradaptasi dan melakukan inovasi. Kesimpulannya, fokus pelanggan bukan hanya tentang memberikan pelayanan yang baik, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang sehingga perusahaan mampu mempertahankan pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif. Untuk materi yang keenam yaitu continuous improvement atau perbaikan berkesinambungan. Poin yang pertama dari materi ini yaitu pengertian dan tujuan continuous improvement atau perbaikan berkesinambungan. Continuous improvement atau perbaikan berkesinambungan adalah upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, maupun proses kerja. Dalam Total Quality Management, konsep ini menjadi salah satu prinsip utama karena perusahaan dituntut untuk selalu melakukan evaluasi dan perbaikan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan, serta memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pelanggan. Poin yang kedua yaitu prinsip dan metode continuous improvement. Penerapan continuous improvement didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu berorientasi pada kepuasan pelanggan, melibatkan seluruh anggota organisasi, memperbaiki proses secara bertahap, dan mengambil keputusan berdasarkan data.
Dua metode yang paling sering digunakan adalah siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Act, serta Kaizen yang menekankan perbaikan kecil secara terus-menerus agar menghasilkan perubahan yang besar dalam jangka panjang. Poin yang ketiga yaitu manfaat dan tantangan. Penerapan continuous improvement memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan kualitas produk, memperbaiki produktivitas, mengurangi pemborosan, serta memperkuat daya saing perusahaan. Namun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa tantangan, misalnya adanya penolakan terhadap perubahan, kurangnya dukungan dari manajemen, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, komitmen seluruh pihak sangat diperlukan agar program perbaikan dapat berjalan secara konsisten. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu continuous improvement merupakan proses perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas organisasi. Melalui keterlibatan seluruh karyawan, penggunaan data yang akurat, dan penerapan metode seperti PDCA serta Kaizen, perubahan dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas, meningkatkan efisiensi kerja, dan memberikan nilai yang lebih besar pada pelanggan. Karena itu, continuous improvement menjadi salah satu kunci keberhasilan total quality management. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu Six Sigma. Poin yang pertama dari materi ini yaitu pengertian dan tujuan Six Sigma. Six Sigma adalah metode manajemen kualitas yang menggunakan pendekatan statistik untuk mengurangi cacat dan variasi dalam suatu proses. Metode ini dikembangkan oleh Motorola dan kini digunakan di berbagai perusahaan dunia. Tujuan utama Six Sigma adalah menghasilkan proses yang lebih stabil, meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi biaya akibat kesalahan, serta memberikan produk atau layanan yang mampu memenuhi harapan pelanggan. Poin yang kedua, prinsip dan metode Six Sigma. Six Sigma memiliki beberapa prinsip utama, yaitu berorientasi pada pelanggan, mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan data, serta melakukan perbaikan proses secara berkelanjutan. Dalam penerapannya digunakan metode DMAIC yang terdiri dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Kelima tahapan tersebut membantu perusahaan menemukan akar penyebab masalah, menerapkan solusi yang tepat, dan memastikan hasil perbaikan dapat dipertahankan. Poin yang ketiga, peran Sigma dalam total quality management. Six Sigma memiliki hubungan yang sangat erat dengan total quality management. Jika TQM membangun budaya kualitas di seluruh organisasi, maka Six Sigma menyediakan metode yang lebih terstruktur untuk menyelesaikan masalah kualitas. Dengan menerapkan Six Sigma, perusahaan dapat mengurangi produk cacat, meningkatkan produktivitas, menghemat biaya operasional, serta memperkuat daya saing di tengah persaingan bisnis. Jadi kesimpulan dari materi Six Sigma itu Six Sigma merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan kualitas melalui analisis data dan pengendalian proses. Dengan metode DMAIC, perusahaan dapat mengidentifikasi penyebab utama masalah, mengurangi variasi proses, serta menghasilkan produk yang lebih berkualitas.
Oleh karena itu, Six Sigma menjadi salah satu pendekatan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan total quality management. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gugus kendali mutu atau GKM. Poin yang pertama dari materi gugus kendali mutu yaitu pengertian dan tujuan gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu atau Quality Control Circle adalah sekelompok kecil karyawan dari unit kerja yang sama, yang secara sukarela bekerja sama untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Dalam Total Quality Management, GKM bertujuan meningkatkan kualitas produk dan proses kerja sekaligus mendorong produktivitas serta efisiensi melalui keterlibatan langsung seluruh karyawan. Poin yang kedua, prinsip dan karakteristik GKM. GKM memiliki beberapa prinsip utama, yaitu partisipasi secara sukarela, kerja sama tim, serta pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Selain itu, GKM juga menerapkan konsep continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Kelompok ini biasanya terdiri dari beberapa karyawan dalam satu unit kerja yang secara rutin berdiskusi dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Baik, untuk poin yang ketiga, manfaat dan penerapan GKM. Penerapan gugus kendali mutu atau GKM memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Selain meningkatkan kualitas produk dan mengurangi pemborosan, GKM juga membantu mengembangkan kemampuan karyawan dalam memecahkan masalah dan bekerja sama dalam tim. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat dari Toyota yang berhasil meningkatkan kualitas dan efisiensi produk melalui penerapan Kaizen dan gugus kendali mutu. Jadi kesimpulan dari materi gugus kendali mutu kali ini yaitu gugus kendali mutu merupakan salah satu pendekatan dalam TQM yang melibatkan seluruh karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas melalui kerjasama tim, analisis berdasarkan data, dan perbaikan secara berkelanjutan. GKM mampu membantu perusahaan menyelesaikan masalah secara sistematis, sekaligus menciptakan budaya kerja yang lebih produktif dan berkualitas. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu benchmarking. Jadi, poin yang pertama dari materi ini yaitu pengertian dan tujuan benchmarking. Benchmarking merupakan metode dalam total quality management yang dilakukan dengan membandingkan proses, produk, maupun kinerja organisasi dengan organisasi yang memiliki praktik terbaik atau best practice. Tujuan utamanya adalah mempelajari keunggulan organisasi lain sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Dengan cara ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, serta memperkuat daya saingnya. Poin yang kedua yaitu jenis dan tahapan benchmarking. Benchmarking memiliki beberapa jenis yaitu internal, kompetitif, fungsional, dan generik. Masing-masing digunakan sesuai kebutuhan perusahaan. Proses penerapannya dimulai dengan menentukan aspek yang akan dibandingkan, mengumpulkan data dari organisasi pembanding, menganalisis kesenjangan yang ada, kemudian menyusun dan menerapkan strategi perbaikan. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk memastikan hasil yang dicapai. Poin yang ketiga yaitu manfaat dan tantangan benchmarking. Penerapan benchmarking memberikan manfaat berupa peningkatan
kualitas produk dan layanan, produktivitas yang lebih baik, serta mendorong inovasi melalui pembelajaran dari organisasi lain. Namun, penerapannya juga memiliki tantangan, seperti membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar, serta kesulitan memperoleh data karena adanya kerahasiaan informasi dari perusahaan pembanding. Jadi kesimpulan dari materi benchmarking itu, benchmarking merupakan salah satu strategi dalam total quality management yang membantu organisasi belajar dari praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas dan kinerja. Dengan menerapkan hasil pembelajaran tersebut sesuai kondisi perusahaan, organisasi dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu just in time. Jadi poin pertama dari materi ini yaitu pengertian dan tujuan just in time. Just in time atau JIT adalah sistem produksi yang menghasilkan barang sesuai kebutuhan pelanggan, baik dari segi waktu, jumlah, maupun kualitas. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Toyota untuk meningkatkan efisiensi produksi. Tujuan utama JIT adalah mengurangi persediaan yang berlebihan, menghilangkan pemborosan, menekan biaya produksi, serta meningkatkan produktivitas. Poin yang kedua dari materi ini yaitu prinsip JIT dan hubungannya dengan TQM. JIT memiliki beberapa prinsip utama, yaitu memproduksi barang berdasarkan permintaan pelanggan, menjaga persediaan seminimal mungkin, menghilangkan pemborosan, dan terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Konsep ini memiliki hubungan erat dengan total quality management karena sama-sama menekankan kualitas, efisiensi, keterlibatan seluruh karyawan, dan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Jadi poin yang ketiga dari materi ini yaitu manfaat dan unsur pendukung JIT. Penerapan JIT memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi proses produksi, mengurangi biaya penyimpanan, mempercepat waktu produksi, dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Agar berjalan dengan baik, JIT memerlukan beberapa unsur pendukung seperti sistem Kanban, hubungan baik dengan pemasok, pengendalian kualitas, serta kerjasama yang baik antar bagian dalam perusahaan. Jadi kesimpulan dari materi JIT ini yaitu just in time merupakan sistem produksi yang bertujuan menghasilkan produk sesuai kebutuhan pelanggan dengan waktu dan jumlah yang tepat melalui pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi. Demikian presentasi ringkasan materi Total Quality Management yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Andi Tendrisose, SSN, SE, MSc, atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman belajar yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Semoga seluruh materi yang telah dipelajari dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal yang berguna dalam dunia kerja maupun kehidupan profesional di masa yang akan datang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dan teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stimlas Jaya.